Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Hardining Tias, absen 21 NPM 1913 053032 dari kelas semester 3C PGSD Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi, energi dan perubahannya, serta bumi dan alam semesta. Baik, yang pertama kita akan mempelajari mengenai energi dan perubahannya. Menurut Pardiono menjelaskan bahwa energi merupakan bentuk kekuatan yang dihasilkan atau diperoleh dari suatu benda. Menurut Robert L. Wood mengatakan energi merupakan kemampuan untuk membuat sesuatu terjadi. Dapat disimpulkan dari pengertian di atas bahwa energi adalah bentuk kekuatan atau kemampuan untuk melakukan sebuah pekerjaan agar mendapatkan suatu perubahan hasil yang diinginkan. Setelah kita mempelajari pengertian dari energi, selanjutnya kita akan memahami bentuk-bentuk energi dan perubahannya. Energi yang paling besar adalah energi matahari. Selain energi matahari yang merupakan energi yang paling besar secara umum, energi dapat dibagi menjadi beberapa macam bentuk energi, yaitu yang pertama adalah energi panas. Energi panas adalah suatu energi yang bersumber dari matahari, di mana matahari merupakan sumber energi yang panas yang paling besar. Sinar matahari yang memberikan panas yang sesuai sangat bermanfaat bagi makhluk hidup yang ada di muka bumi. Energi panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, yang artinya peristiwa perambatan panas yang memerlukan suatu zat atau medium tanpa disertai adanya perpindahan bagian-bagian zat medium tersebut. Misalnya, sendok terasa panas saat digunakan untuk mengaduk kopi. Setelah konduksi, kita akan mempelajari mengenai konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas dengan disertai aliran zat perantaranya. Misalnya, air yang panas akan bergerak naik. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa medium perantara. Misalnya, panas matahari sampai ke bumi dan panas api dapat kita rasakan. Setelah kita mempelajari energi panas, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai energi bunyi. Energi bunyi merupakan energi yang dihasilkan oleh bunyi atau suara, yaitu benda yang bergetar. Contohnya, bunyi gitar, bunyi bom, bunyi halilintar, dan bunyi petasan. Selanjutnya itu adalah energi listrik. Energi listrik dapat dipindahkan dalam bentuk aliran muatan listrik melalui kawat logam konduktor yang disebut arus listrik. Setelah energi listrik, kita akan mempelajari mengenai energi alternatif yang bertujuan untuk mengatasi sumber daya yang dalam penggunaannya itu terbatas. Contohnya seperti matahari, panas bumi, air, dan angin. Setelah kita mempelajari bentuk energi, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai perubahan energi. Contoh perubahan energi itu antara lain 1. Perubahan dari energi listrik menjadi energi panas, misalnya setrika listrik dan solder listrik. Selanjutnya adalah perubahan dari energi listrik menjadi energi suara, misalnya adalah radio dan tip. Yang ketiga adalah perubahan dari energi listrik menjadi energi cahaya, misalnya adalah lampu. Setelah kita mempelajari mengenai materi energi dan perubahannya, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bumi dan alam semesta. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian tata surya. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru. Mengapa disebut planet biru? Karena bumi itu berwarna biru karena banyaknya air di planet bumi. Bumi berinteraksi secara gravitasi dengan objek lainnya di luar angkasa, terutama matahari, bulan. Ketika mengelilingi matahari dalam satu orbit, bumi berputar pada sumbunya sebanyak 366,26 kali yang menciptakan 365,26 hari matahari atau 1 tahun sideris.
1 tahun sideris itu adalah banyaknya bumi untuk berputar. Bumi adalah tempat tinggal bagi jutaan makhluk hidup, termasuk manusia, dan mempunyai satelit. Satelit bumi adalah bulan. Bumi mengalami rotasi dan revolusi. Bumi mengalami rotasi selama 1 tahun, yang menyebabkan bagian bumi yang berhadapan dengan matahari mendapatkan sinar dan mengalami siang hari. Sementara di sisi lainnya adalah sebaliknya, bagian bumi yang membelakangi matahari tidak dapat mendapatkan sinar matahari atau yang biasa kita sebut dengan malam. Sedangkan revolusi bumi terjadi selama 1 tahun, yaitu adalah perputaran bumi terhadap matahari. Setelah kita mengetahui mengenai bumi, kita akan memahami mengenai pembentukan alam semesta. Dalam pembentukan alam semesta, terdapat beberapa teori yang mengungkapkan tentang terbentuknya alam semesta ini. Teori tersebut dikelompokkan menjadi teori keadaan tetap, teori ledakan dahsyat, teori Kraito kontinua, dan teori ekspansi dan kontraksi. Teori keadaan tetap menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan bila manapun selalu sama. Sedangkan teori ledakan dahsyat menyatakan bahwa alam semesta ini berasal dari kondisi super padat dan panas yang kemudian meledak mengembang sekitar 13.700 juta tahun yang lalu. Teori creatio continua, alam semesta ini selamanya ada dan akan tetap ada. Alam semesta tidak pernah bermula dan tidak pernah berakhir. Teori ekspansi dan kontraksi. Teori ini berdasarkan adanya suatu siklus dari alam semesta, yaitu masa ekspansi dan masa kontraksi. Setelah kita mengetahui pembentukan alam semesta, di dalam alam semesta itu ada materi mengenai pembentukan galaksi. Menurut Foullett, kira-kira 12.000 juta tahun yang lalu, galaksi tidaklah seperti sekarang. Pada saat itu, galaksi masih merupakan kabut gas hidrogen yang sangat besar yang berada di ruang angkasa. Kabut gas hidrogen tersebut bergerak perlahan-lahan, berputar pada porosnya sehingga berbentuk bulat. Berdasarkan pengamatan, dapat dibedakan 3 macam galaksi, yaitu yang pertama galaksi bentuk spiral atau spiral galaksis, galaksi berbentuk elips atau elliptical galaksis, dan galaksi berbentuk tak beraturan atau irregular galaksis. Kita sudah paham mengenai bentuk galaksi terhadap materi yang telah saya sampaikan. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pembentukan tata surya. Dalam pembentukan tata surya itu bermacam-macam teori. Yang pertama itu adalah teori nebulasi atau debu. Teori ini dikemukakan oleh Kant atau Laplanche pada tahun 1796. Ia mengatakan bahwa sistem tata surya terbentuk dari kondensasi awan panas. Teori yang kedua adalah teori planetesimal. Teori ini dikemukakan oleh Chamberlain dan Moulton. Teori ini bertitik tolak dari pemikiran hipotesis nebular yang menyatakan bahwa sistem tata surya terbentuk dari kabut gas yang sangat besar dan berkondensasi. Teori yang ketiga adalah teori tidal atau pasang surut. Teori ini dikemukakan oleh James dan Harold Jeffreys pada tahun 1919. Menurut teori ini, ratusan juta tahun yang lalu, sebuah bintang bergerak mendekati matahari dan kemudian menghilang. Teori yang keempat adalah teori bintang kembar. Teori ini mengartikan sepasang bintang kembar, salah satu bintang meledak dan akibat gaya tarik gravitasi, bintang yang satunya menjadi matahari. Setelah kita memahami mengenai teori dalam pembentukan tata surya, kita akan mengenai bagian-bagian tata surya. Yang pertama itu ada matahari, yang kedua ada planet Merkurius, yang ketiga ada Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pada zaman dahulu masih ada namanya planet Pluto, namun dikarenakan planet itu seperti meteor, maka dihapuskan dari daftar planet dalam tata surya. Jadi planet yang ada dalam tata surya sekarang itu hanya ada 8 planet dan 1 matahari. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai energi dan perubahannya dan bumi dan alam semesta.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.